Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Kreasi Shop. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan kemudian terus mengikuti atau menonton video-video terbaru dari saya. Nah, sebelum masuk ke videonya silahkan di like dan subscribe. Oke, lanjut ke cara dan proses kerja dari mesin ini ya. Jadi mesin ini bisa kita katakan adalah mesin multifungsi yang sudah kita buat dan sudah kita demonstrasikan ya. Jadi hasil produknya sudah kita upload di video. Oke, lanjut. Yang pertama ini adalah mesin Trapulas sebagai media atau untuk pemanasnya. Jadi saya menggunakan mesin Trapulas bekas teman-teman. Jadi ini tombol on off nya juga sudah kita ubah ya. Yang awalnya itu posisinya itu di belakang, kemudian saya ubah di depan. Fungsinya agar memudahkan kita pada saat mematikan atau menghidupkan mesin. Kemudian untuk suhunya sendiri di sini kita 20 sampai dengan 40 itu sudah mampu membengkokkan akrilik 2 sampai dengan 5 mili teman-teman ya. Jadi jangan terlalu panas, nanti dikhawatirkan kawat yang kita gunakan itu mudah putus. Oke, teman-teman juga bisa membeli ya. Jadi kita juga untuk harga mesin las itu murah ya, 450-an. Hampir sama dengan trapo-trapo yang saya cek di online ya. Jadi bisa teman-teman gunakan juga mesin traponya itu selain untuk bending, bisa juga untuk kebutuhan di percetakannya seperti membuat rangkaian box dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian meja mesin ya. Jadi di sini kita menggunakan plat bekas. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan kayu dan lain sebagainya untuk media mejanya. Nah, ini adalah plat yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Kemudian ada beberapa fungsi dari mesin itu juga yang bisa membantu mempermudah pengerjaan kita pada saat penekukan atau pada saat bending akrilik. Nah, yang pertama ini bagian apa nih ya? Bagian ini fungsinya untuk membuat perata atau pelurus agar akrilik itu tidak bergerak ya, agar siku 90 derajat dan lurus presisi seperti ini. Jadi biasanya kalau nggak pakai siku seperti ini bagian akrilik bisa bergeser ke kanan atau juga ke kiri. Ini salah satu fungsi yang saya modif ya, agar mempermudah juga. Kemudian di sini ada dua tuas. Jadi tuas ini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk menekan pada saat akrilik dipanaskan, dan yang kedua itu untuk menekan pada saat akrilik dibengkokkan. Nah, biasanya kalau akrilik itu tidak ada ditekan dari atas, itu biasanya memuai ya, panas kemudian bisa bergeser. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor penting pada saat penekukan. Jadi setelah kita jepit seperti ini akrilik tidak dapat bergerak ke kanan atau juga ke atas ya. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya ini adalah tuas untuk mengikat pada saat penekukan teman-teman. Jadi tuasnya itu tinggal kita letakkan di bagian akrilik yang sudah kita panaskan. Kemudian platnya untuk membuat siku atau derajat seperti ini. Nah, fungsinya seperti itu. Dan hasilnya itu lekukannya atau tekukannya itu bagus teman-teman. Jadi beberapa fungsi dari mesin ini ya bisa kita gunakan, atau juga teman-teman bisa modifikasi ulang dari mesin yang saya buat seperti ini. Ya, ini memang belum sempurna. Mudah-mudahan teman-teman di sana bisa merakit ulang dan bisa menambahkan beberapa hal penting atau menjadi mesin ini menjadi lebih baik lagi dan lebih bagus lagi ya. Nah, selanjutnya di mesin ini juga ada baut pengatur. Ini fungsi baut ini untuk membuat berapa derajat akrilik yang akan kita tekuk atau akrilik yang akan kita bengkokkan teman-teman. Jadi tinggal kita putar aja bagian bautnya untuk menentukan sudut berapa derajat, 90 derajat, 120 derajat atau juga 45 derajat. Tinggal kita mengatur putar ke kanan atau juga ke kiri. Nah, ini bekas tutup gerinda yang saya ambil dan saya lubangi seperti ini ya, untuk membuat diameter atau juga derajat pada mesin ini teman-teman. Ya, jadi di sini kita serba manual atau juga
serba barang bekas yang kita fungsikan untuk membuat alat teku. Jadi teman-teman bisa lebih bagus lagi dari ini ya. Oke, yang terakhir ini yang paling penting. Ini adalah faktor paling penting untuk mesin teku. Jadi teman-teman, ini bagian penghambat arusnya agar arus itu enggak masuk ke meja ya. Jadi kita menggunakan karet. Jadi yang bulat ini adalah karet yang bisa teman-teman dapatkan dari dinamo kulkas ya. Ini dari dinamo kulkas yang saya ambil untuk menghambat atau memutuskan arus ya. Sedangkan di bagian ini adalah pengikat untuk arus dan pengikat untuk kawat nikelinnya. Yang penting jangan sampai arus itu melewati jalur per itu sendiri teman-teman. Jadi per itu tidak terkena arus ya di bagian belakang, dan bagian sisi kanan juga seperti itu. Jadi seperti ini untuk cara pembuatannya atau proses kerjanya. Untuk kawatnya sendiri kita menggunakan kawat stainless ya, berukuran 1 mili. Oke teman-teman, untuk video proses atau cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang kurang jelas ya, karena penjelasan saya mungkin kurang dipahami atau juga kurang dimengerti ya, jadi masih amatiran ini teman-teman. Oke, lanjut untuk demonstrasi alat mesin teku manual buatan sendiri. Oke, lanjut. Di sini kita sudah menghidupkan tombol on off-nya. Kemudian untuk ampernya kita masukkan ke 37 ya, 37. Kita akan lihat bagian kawatnya. Ini karena di luar ruangan mungkin ya teman-temannya, jadi tidak kelihatan kawat itu berwarna merah. Tapi kita akan coba tekuk akrilik ini. Oke, ini tuas untuk mengunci pada saat akrilik dipanaskan ya, agar tidak bergerak. Nah seperti ini. Jadi ini fungsinya satu ya. Ini salah satu fungsi yang kita buat agar akrilik itu saat dipanaskan tidak bergerak. Kemudian tuas ini juga berfungsi pada saat penekukan. Jadi nih seperti ini teman-teman. Jadi seperti di dalam video ini ya. Nah ini adalah fungsi yang kedua untuk tuas itu sendiri. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan tangan atau juga alat bantu lain untuk menekannya. Nah, oh ya teman-teman, di sini kan masih hidup ya, seharusnya kita matikan terlebih dahulu. Tapi kita akan coba juga nih. Ini sudah kita matikan. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini dia. Ya, jadi setiap kita tekuk, mesinnya kita matikan. Kemudian kalau mau menekuk akrilik yang lain, mesinnya kita hidupkan kembali. Jadi ya untuk menghemat juga ya teman-teman, untuk menghemat listrik atau juga untuk menghemat trafonya agar tidak terlalu panas. Nah, jadi seperti itu. Silahkan tulis di kolom komentar untuk penambahan atau juga kritik-kritik dan saran ya, yang intinya untuk membangun perkembangan Mimin sendiri ya. Karena ini kita masih terlalu awam untuk masuk ke bidang ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi jarak dari kawat ke akrilik itu menentukan bagus tidaknya hasil tekukan. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, subscribe, dan terima kasih yang terus mengikuti channel Kreasi Shop. Semoga channel ini terus berkembang dan kita terus berkarya membuat produk-produk terbaru yang bisa kita berikan kepada teman-teman, dan pastinya semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.